warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk kita bisa melakukan beragam aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini Allah terima sebagai sebuah tanda kesyukuran kita, sebagai sebuah tanda takarubnya kita dengan kita melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh, dilanjut sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, ajaran yang sampai kepada kita melalui para ulama, para guru yang mengajarkan kita, sebagai sebuah sarana menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan keharibaan junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga ajal menjemput. Dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus Ustaz Zulkarnain, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan yang sempurna baik lahir maupun batin, dan juga keluarganya Allah utuhkan dalam iman, Islam, ihsan secara kafah. Dan juga yang saya hormati para alim, para guru, bil khusus Al-Ustaz Muallim Ahmad Yunus Al-Maliki, mata'anallah fi tuli hayatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, dan juga para asatid, para imam Masjid Al-Murtadha, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu sehatkan, Allah jaga, dan Allah mudahkan segala urusan kebaikannya. Dan juga seluruh jemaah Masjid Al-Murtadha, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimudahkan segala urusan kebaikan, dijauhkan hal-hal yang buruk yang membuat diri kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih hari tasyrik sebetulnya. Hari yang ketiga kalau mengikuti hasil sidang pemerintah Indonesia, ya. Sebab itulah harusnya kita takbir karena itu yang disunnahkan, ya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW tidak ada hari yang agung yang dimuliakan oleh Allah kecuali Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Idul Adha itu namanya Yaumun Nahar namanya, ya, tanggal 10. Itulah kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berkorban pada tataran yang tertinggi, yaitu mengorbankan putranya. Dan ada hari yang ketiga setelahnya namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Di sini diharamkan tuh puasa, karena memang itu harinya untuk makan, harinya untuk bersilaturahim, gitu, ya. Jadi Allah memberikan hadiah kepada kita, maka tidak ada amalan-amalan yang kecuali takbir, ya, takbir, istighfar, ya. Makanya kenapa saya tetap paksakan ngaji walaupun dalam kondisi yang agak lelah, karena ini mengejar hari tasyrik terakhir. Mudah-mudahan dengan kita ikutin kajian di hari tasyrik ini imbalan pahalanya jauh lebih besar, insyaallah, ya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas itu. Tapi saya ingin membahas bahwa bahagia dan sukses itu diawali dari perasaan. Ya, ini yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya alat yang dipergunakan untuk merasa itu apa? Alat yang dipergunakan untuk kita punya perasaan pakai apa? Nggak ada yang jawab ini. Pakai hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna fil jasadil mudghah fa idza fasadat kullu jasaduh wa idza saluhat jasadu kullu. Bahwa sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal daging. Sebetulnya ini sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa apabila di dalam tubuh kita ini, kata baginda Nabi, ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Apabila baik, baik seluruhnya. Rasulullah ditanya, ma huwal mudghah ya Rasulullah? Apa itu mudghah itu? Kata Rasulullah sambil memegang dada, dalikal qalb, itulah hati. Memang ini ada beberapa pemahaman. Ada orang yang memberikan pemahaman tekstual, artinya apa? Sesuai dengan teksnya, sebagaimana Rasulullah memegang. Padahal sebetulnya posisi hati itu kalau secara fisik posisinya sebelah mana? Ya, sebelah mana? Hati itu posisi kalau fisik di sebelah mana? Apakah di dada? Oh, di sini, sebelah kiri bawah. Kalau fisiknya itu namanya liver. Tapi Rasulullah kan nunjuknya dada. Maka orang kalau sakit hati pegangnya liver apa? Dada. Pegangnya dada. Sakit hati. Sakit hatinya itu sakit hati apa? Fisik apa non fisik? Ibu punya anak, anaknya ngelawan gitu. Ngelus dada apa ngelus pinggang? Hah? Apa ngelus jidat? Bapak punya istrinya kabur sama laki-laki lain. Ngelus dada apa ngelus jidat? Hah? Ngelus dada. Sakit hati, Pak. Ya. Itu sebuah ilustrasi sebenarnya Rasulullah. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dalikal qalb, sambil nunduk dada. Makanya ada orang yang memberikan pemahaman itu tekstual, ada memberikan pemahaman kontekstual. Yang kontekstual itu adalah sesuatu yang bersifat kias, ya, bukan makna yang sebenarnya, bukan kalimat yang sebenar. Tapi hati yang bersifat gaib. Sebetulnya kalau hati yang bersifat gaib itu kan seluruhnya yang agak susah untuk menentukan. Tapi itu ada. Gitu. Makanya kenapa ini saya bahas? Termasuk nanti saya kaitkan dengan bagaimana Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu bisa berkurban sedemikian luar biasa. Hari ini bapak ibu tetap ada di tempat ini pun itu karena perasaannya dikondisikan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya baca banyak literatur, baik itu literatur barat ataupun literatur Arab. Ya, kitab-kitab, baik kitab putih ataupun kitab kuning. Kalau kitab putih itu orang-orang barat ya, buku. Kalau kitab kuning itu kitab pesantren yang gundul. Ya. Itu ternyata termasuk Al-Quran itu menyampaikan yauma la yanfa'u wala banun wala malun ila man atallah biqalbin salim. Itu Al-Quran. Bahwa kelak suatu hari tidak ada lagi yang namanya harta manfaat, anak membawa manfaat, tidak lagi bisa menolong,
kecuali yang bisa menolong apa? Ila man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Hati yang mana itu? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dan sukses itu diawali dari hati dengan perasaan. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena alat yang dipergunakan untuk merasa adalah hati. Bahkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, nanti cari ya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Saya nggak sengaja nggak saya kasih tahu ayat-ayat berapa. Apa yang disampaikan oleh Allah? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adanun la yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukankah engkau diperjalankan di atas muka bumi? Engkau diberikan telinga yang dengan itu engkau bisa mendengar, engkau diberikan mata yang dengan itu engkau bisa melihat. Sungguh kata Allah, yang buta dan tuli itu bukan mata, bukan telinga, tapi hatimu yang ada di dalam dada. Hati diberikan oleh Allah untuk merasa. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan sampai kemudian kita ini kaitan dengan hati, agar kita ini berlindung kepada Allah. Surat An-Nas ya. Dari ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudur itu nama lain dari qalb. Walaupun qalbu dengan sudur itu beda. Hati itu nanti ada beberapa tahapan. Mungkin enggak saya bahas saat ini. Ada 4 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran nama hati itu, selain dengan menggunakan kalimat qalbu. Salah satunya adalah syadr ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan juga tahu mana yang berkualitas pada diri manusia, mana yang bisa diacak-acak, yang kemudian bisa membuat teracak-acak. Bukan pikirannya yang diracuni, tapi hatinya dulu ya kan? Karena kalau hati sudah diracuni, pikiran ikut teracuni. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya seringkali kalau kita melihat atau melewati sebuah tempat yang berbahaya, orang tulisannya bukan akal-akal, tapi apa? Tulisannya apa? Perhatian supaya kita selamat. Misalnya jalan licin, tulisannya apa? Hati-hati Pak, bukan akal-akal, supaya selamat. Enggak ada tuh kalimatnya, pasti hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Bukan akal-akal. Tapi supaya kita mendapatkan sesuatu, seringkali gimana caranya? Diakalin Pak, betul gak? Supaya dapat sesuatu, diakalin. Kalau diakalin cenderung negatif atau positif? Kalau ngakalin, tergantung hatinya. Kalau hatinya baik Pak, ngakalinnya pasti baik. Konsep ajaran agama itu ada juga yang diakalin Pak. Dalam bahasa ilmu fikih namanya qiyas. Qiyas itu ngakalin Pak. Kenapa? Karena nggak ketemu Pak. Contoh, KB zaman Nabi ada nggak KB? Suntik? Nggak ada. Para ulama yang ahli dalam bidangnya kemudian ngakalin, bahasa saya itu Pak, ngakalin. Makanya apa? Dengan menggunakan akal berpikir, maka kemudian muncullah yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu bahasa Arab Pak. Bahasa yang populernya namanya analogi. Logika, pikiran ya.
Zaman Nabi nggak ada laptop, Pak. Maka ada orang yang kemudian mengaji pakai laptop, haram hukumnya ada, Pak. Kalau memahaminya tekstual. Dia tekstual. Jangankan zaman saat ini, Pak, zaman Nabi aja ketika Rasulullah SAW itu merubah kiblatnya dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, itu ada yang kekeh, Pak, tetap ke Masjidil Aqsa, padahal itu Nabi, zaman Nabi. Dia memahami teks, Pak. Gitu. Sama halnya iblis laknatullah ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, yang dilihat itu fisik. Sama halnya dengan teks, pakai gitu. Dilihat fisik. Bukan dilihat siapa yang memerintah, tapi hanya melihat dia kalimatnya saja. Masa saya suruh sujud? Nah. Kemudian apa? Dengan perasaannya iblis, dia lebih tinggi, saya lebih hebat. Maka nggak mau. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini berantakan, maka oleh iblis dikuasai itu, Pak. Apa itu? Hati, Pak. Bukan saja iblis, setan. Ternyata setan ini ada minal jinnati wan nas. Yang membisikkan itu, Pak, itu ada dua. Ada jin dan manusia. Makanya ketika dibisikkan melalui telinga, Pak, kedengeran, masuk ke dalam hati kalau kalimatnya nyakitin hati, Pak. Bapak nggak dengar berita? Wih, Pak, si Anu ngomongin Bapak, Pak. Kalau dia kemudian hatinya nggak bisa terkendali, Pak, kita sewot nggak? Sewot, Pak. Gitu, sewot. Hati kita, muka merah padam, Pak. Kurang ajar nih. Kita yang berilmu, Pak. Nah, misalnya yang berilmu, ilmu itu letaknya ditaruh di kepala, Pak. Ya, ilmu itu tatonya di logika. Makanya saya bilang ngaji itu ngaji kalau hanya baru pada tataran logika, nggak turun ke hati, maka ilmu nggak akan bisa diamalkan, Pak. Hanya untuk debat, Pak. Punya ilmu baru pada tataran logika, intelektualitas, ya. Kalau belajar ilmu Islam namanya Islamologi namanya. Ilmunya banyak, Pak. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk mendebat orang. Bagaimana caranya menjatuhkan orang? Ilmu dia kan lebih cetek dibandingkan saya. Ilmu dia kan lebih rendah dibandingkan saya. Gitu. Kenapa? Itu karena berawal dari perasaan dirinya lebih pintar. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati ini, Pak, kenapa dijadikan sebagai sarana untuk menentukan sukses, menentukan bahagia? Karena ternyata hati ini, Pak, adalah energi pendorong yang ada di dalam diri sebagai penggerak terhadap apa yang akan dilakukan. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu ada di masjid ini melakukan sholat subuh, itu karena ada yang menggerakkan. Hakikatnya memang Allah, tapi Allah sudah menitipkan kepada diri kita namanya hati. Sama Bapak Ibu tetap bercokol ada di tempat ini, itu tergantung perasaan. Kalau perasaan lelah, ya, perasaan lelah nyender, ya kan? Memerintahkan kepada otak untuk cari senderan. Kenapa? Itu karena perasaan. Saya nggak enak nih kalau duduk nggak nyender nih. Nggak enak tuh perasaan. Kemudian cari senderan. Kalau kemudian kayaknya perut saya ini lapar, memerintahkan kepada apa? Ke otak untuk cari
makanan, haus. Maka kemudian itu perasaan haus itu. Padahal kita nih kalau dari pagi sampai sore diawali sebelum datangnya subuh kita niat puasa, itu hausnya hilang nggak? Hilang. Kalau diniatkan dengan kuat. Kecuali niatnya separuh-separuh. Makanya saum itu harus didasari dengan imanan wahtisaban. Kalau dengan iman kuat, dikondisikan, ya. Tapi kalau nggak bisa. Makanya kenapa? Ini penting Pak, mengendalikan hati. Ngaji itu harus sampai ke hati. Kalau hanya pada tataran logika Pak, banyak orang pintar tapi kadang tidak berakhlak. Pinter Pak, tapi nggak berakhlak. Kenapa? Karena hatinya nggak dipakai Pak. Orang kalau pakai hati Pak sebelum nyubit, karena cubit itu kan ada rasa Pak. Rasa apa? Rasa sakit Pak. Coba kalau rasa dihilangkan Pak, bahaya nggak ke dunia ini? Hancur Pak dunia kalau nggak ada rasa. Orang-orang Barat Pak, termasuk orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Allah, itu melakukan sebuah riset Pak. Ternyata yang mengantarkan seseorang ini bahagia dan sukses itu tergantung bagaimana mengelola rasa. Bahasa yang populer namanya kecerdasan emosi, namanya emotional quotient, ya. Dan ternyata hasil penelitian di lapangan ini, orang yang bisa sukses itu bukan karena intelektualitasnya dengan gelar akademik yang tinggi Pak, tapi orang yang memiliki kesantunan sosial. Dan orang yang santun biasanya karena dia memiliki kecerdasan emosi. Cuman orang kalau yang cerdas emosi ini dengan agama belum tentu Pak. Makanya nih orang yang ateis sekalipun, dia dengan orang yang santun itu pasti hormat. Lihat Abu Jahal Pak, diam-diam kagum sama Nabi Muhammad SAW. Dia bukan orang beragama. Makanya ada yang namanya, oh semua agama sama. Mungkin pemahamannya ke sana. Walaupun nggak ada agama sama itu. Ya, nggak ada pemahaman agama itu sama. Karena ngelihatnya ke sana, untuk apa beragama? Tapi kok ngomongnya kasar, ya kan? Oh iya, karena hanya ilmu Pak, ilmu agama. Kalau ilmu agama Pak, yaitu ilmu itu hanya pada tataran untuk dipelajari Pak. Orang-orang orientalis Pak, orientalis itu orang barat yang mempelajari ilmu Islam, namanya orientalis Pak. Itu hebat-hebat, ada bahkan yang menguasai ilmu kitab kuning Pak. Salah satunya yang mengacak-ngacak ajaran Islam yang ada di Indonesia namanya Senokor Bronye. Itu nyantrennya Pak di Mekah 25 tahun. Jago untuk ilmunya. Tapi Pak, kesantunannya nggak ada. Yang ada memang dia belajar ilmu Islam untuk menghancurkan Islam. Dan sekarang ini banyak Pak, sekarang ini Pak. Wow, ini mau pemilu Pak 2024 tuh. Kiai dengan Habib diadu Pak. Coba. Ini suku Arab, ini suku ini. Terus kenapa kok suku Arab yang diungkit-ungkit, giliran suku Cina enggak? Kenapa yang suku asing yang lain enggak diungkit-ungkit? Suku Arab kenapa menjadi incaran para buzzer? Bahkan sebutannya menyakitkan Pak, kadrun begitu. Dan kita nggak boleh terprovokasi Pak. Itu kan kita nih melihat, membaca, itu bergolak Pak hati kita Pak. Sakit hati namanya. Kemudian kita yang punya ilmu dibales Pak. Yang punya ilmu gaib disantet Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nih iblis tahu persis Pak mana yang berharga pada diri manusia.
namanya hati. Maka kemudian dikuasai itu, diacak-acak, yuwaswisu. Makanya di TV ada acara was-was. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah was-was hati-hati tuh. Itu kerjaannya setan. Ya, yuwaswisu. Rasulullah saja ini kaitan dengan fikih. Ketika kita sudah wudu, kemudian kita dibikin was, saya ini kencing apa enggak ya? Kencing apa enggak? Dilihat lagi. Kayaknya kencing nih. Balik lagi wudu. Kayaknya kayak ada yang keluar nih. Balik lagi, Pak. Kira-kira sholatnya jadi enggak tuh? Di kamar mandi aja bolak-balik, Pak. Ada lagi orang yang namanya udah sepuh kan, kayak kentut gak ya? Kentut gak ya? Rasulullah kemudian meyakinkan, ketika engkau tidak mencium aromanya, tidak mendengar suaranya, pastikan bahwa Anda tidak kentut. Itu fikih. Ya. Karena yang bikin was-was itu begitu. Anda mungkin lagi sholat, pernah mungkin memperhatikan ada orang yang sholat takbirnya diulang-ulang. Allah, Allah, Allah. Al-Fatihah udah mau habis, bahkan surat masih Allah. Begitu ruku dia baru berhasil. Ya. Mengganggu gak tuh? Setan Pak itu. Jadi sukses, bahagia itu ditentukan dari perasaan, dan alat perasaan adalah hati. Maka ada doa Pak khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Ya muqallibal qalbi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, kalau jamaah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Duhai Allah yang maha membolak-balik hati, genggamlah hatiku dalam aturan agamamu yang lurus. Makanya kita minta tuh sama Allah, ya Allah tolong condongkan hatiku pada aturan agamamu yang lurus. Minta itu. Apalagi di tengah kondisi kayak begini Pak, ekonomi morat-marit, ya kan, udah tambah galau aja. Nah kaitan dengan hati, karena hati ini penggerak Pak. Hati ini secara garis besar dibagi dua Pak. Ada yang namanya hati yang negatif, ya, perasaan negatif. Ada yang namanya perasaan yang positif. Yang negatif namanya nafsu Pak, hatinya. Yang positif namanya nurani. Ya. Itu hati juga. Maka ada orang yang menyebutnya hati yang paling dalam. Orang Pak, sejahat-jahatnya manusia, di dalam dirinya mengakui bahwa kejahatannya itu udah jahat. Dulu pernah kan viral ketika wali kota Surabaya menutup tempat lokalisasi, namanya Doli. Viralnya itu adalah anak kecil yang masih SD kecanduan seks. Kenapa kecanduan seks? Karena tiap hari ibunya melayani laki-laki hidung belang yang matanya dikeranjangin, ya kan? Tiap hari menyaksikan. Jadi anak-anaknya itu, nah ibunya itu miris. Padahal ibunya seorang wanita PSK. Dia menghendaki anaknya tidak boleh seperti itu. Kalau di film-film itu gangster Pak, anaknya nggak boleh ngikutin bapaknya gitu. Jadi gangster. Ya tapi orang ngelihat setiap saat Pak. Pendidikan itu bukan hanya dengan menyampaikan lisan Pak, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka jangan pernah nih suami istri berantem di depan anak sampai banting-bantingan gitu. Walaupun Anda nggak nasehatin anak seperti itu misalnya kan, tapi anak ngelihat bahwa bapaknya jahat sama ibunya gitu. Suatu saat Anda sebagai ayah tidak akan dihormati oleh anak. Kenapa? Karena kecewa gitu. Ibunya itu disakiti oleh bapaknya, atau dua-duanya mungkin dibenci. Akhirnya apa? Broken home. Anak itu nggak
betah ada di rumah, berantem terus. Tapi kalau misalnya suami istri rukun, anak-anak tuh ngelihat, wih. Makanya kemudian apalagi anak perempuan, aku ingin bahwa kelak sosok suamiku itu idealnya seperti ayahku, ya kan? Bukan seperti ayahku, karena nggak boleh itu. Idealnya seperti karakter ayahku. Kalau nanti aku punya istri, idealnya seperti karakter ibuku. Kalau fisik nggak boleh, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kaitan dengan perasaan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan perasaan ini, Pak, ini dibagi dua, Pak. Makanya lihat. Ya, ini sebenarnya banyak, Pak. Ini contoh. Nafsu ini dendam, sombong, iri, dengki, serakah, egois, marah, takabur, riya, ujub, sakit hati, sedih. Apalagi kira-kira? Mesti banyak sebetulnya. Kalau nurani ada pemaaf, rendah hati, sederhana, musyawarah. Kalau ada masalah itu tidak menyalahkan siapapun, tapi musyawarah. Ada disiplin, tanggung jawab, jujur, peduli, menolong, dermawan, kasih sayang. Ini nurani. Cenderung positif. Kenapa? Nah, kalau nurani kita ini keluar, Pak, ini kan nurani hati juga, maka perasaannya perasaan positif. Kalau itu keluar, Pak, pengennya kita ngebantu orang aja, Pak. Nggak boleh lihat orang yang susah pengennya ngebantu, itu nuraninya keluar tuh. Ada orang, Pak, kaya, bakhil, Pak, itu berarti pelit. Itu masuk ke nafsu tuh. Belum masuk di sini tuh, Pak. Termasuk serakah. Ya, ada serakah. Semuanya pengen dikerjain. Ya, serakah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang biasa, Pak. Ustadz penceramah panggilan pun ada yang serakah, Pak. Dia semuanya dipenuhin tuh undangan, Pak. Sampai akhirnya dia tepar, Pak. Dia nggak bisa mengukur diri. Ya, padahal bisa juga kan didelegasikan ke yang lain, dikasih ke yang lain. Saya punya kawan, Pak, Habib Dr. Abdurrahman Al-Habsyi. Itu saya sering dapat limpahan kalau beliau ini ceramah banyak. Prof, bisa nggak ngisi? Termasuk kemarin saya Idul Adha kemarin. Itu sahabat saya dekat, Dr. Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Dia dicondet kan. Termasuk pagi ini saya diminta suruh ngisi di Bintaro. Saya bilang mohon maaf, Bib, saya rutin di Al-Murtadha. Dia tahu juga di sini nih. Dan nafsu ini cenderung, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada yang buruk. Coba aja. Nafsu itu mengantarkan yang buruk. Inna nafsa la amaratu bisu ila ma rahima rabbi. Kan timbul pertanyaan, kalau nafsu mengantarkan yang buruk, kenapa Allah kasih? Gitu. Kenapa Allah kasih? Harusnya Allah nggak usah ngasih nafsu. Biar dunia aman. Inilah yang namanya manusia, Pak. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu, itulah, Pak, predikatnya. Itulah prestasinya. Kalau nggak ada nafsu, Pak, apa yang dijadikan prestasi? Malaikat itu taat nggak ada nafsunya, Pak. Setan itu membangkang, ya memang itu nafsu semua. Manusia ini ada nafsu, ada nurani, Pak. Ada karakter malaikat, ada karakter setan, disatuin jadilah manusia. Makanya kenapa manusia ini lebih mulia? Iblis, malaikat itu suruh sujud karena memang manusia ini lebih hebat, Pak. Coba kalau ngikutin nafsu, enaknya jam segini ngapain? Tidur, Pak.
rebahan Pak. Ya kan? Dipres lagi. Enaknya kalau ngaji ngedengerin apa tidur? Dipres lagi. Coba. Dipres lagi. Enaknya ngedengerin apa nulis? Ngedengerin doang Pak. Ya kan? Coba. Dipres lagi. Nulisnya yang paling bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Nurani itu pasti ngantarin yang bagus. Nah, ketika kita berhasil mengendalikan nafsu, itu prestasi. Bukan berarti yang ceramah lebih hebat, enggak juga Pak. Makanya Pak, kita ini perlu adanya pendamping Pak. Untuk apa? Pak. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Harus ada yang ingetin Pak. Makanya saya kemana-mana selalu bawa pendamping. Mas Doni ini sering ingetin saya kalau saya salah. Pak, jangan begitu, Bapak kan sering ceramah, gitu Pak. Dia ngingetin Pak. Gitu. Oh iya, mohon maaf Don ya. Gitu. Saya selalu bawa pendamping. Kalau enggak di rumah istri, anak-anak itu pendamping Pak, ngingetin. Kita nggak boleh egois. Nah, egois itu nafsu Pak. Lu anak kecil ngingetin gua. Lu ilmunya aja baru kemarin sore ngingetin saya. Pak, tapi kalau pakai nurani Pak, nggak peduli Pak. Makanya Imam Syafi'i dia cium tangan Pak sama bocah Anggun Pak. Rasulullah SAW cium tangan tuh sama yang membelah batu Pak. Kalau kita enggak Pak, ketika ilmunya tinggi Pak, ada yang ngasih tahu Pak, diomelin lah kira-kira. Lu anak kemarin sore ngingetin saya, ilmu saya jauh lebih tinggi dibandingkan kamu. Kamu ini murid saya. Padahal dia benar Pak ngasih tahu. Itu namanya egois. Masuknya kemana tuh egois? Nafsu apa nurani? Masuk nafsu Pak. Nafsu itu temannya setan Pak. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar. Bahkan Allah Pak, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah engkau untuk memohon ampunan kepada Tuhanmu. Ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk beristighfar. Allah memerintahkan kita beristighfar. Kenapa? Supaya ini terkendali Pak. Makanya lihat, supaya nafsu ini terkendali Pak. Makanya tadi innan nafsa la amaratu bisu, ya. Ini surat Yusuf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita nih, innan nafsa la ammaratum bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Maka ketika kita dipuji ucapannya apa? Supaya kita nggak jadi sombong. Ketika dipuji, Bapak hebat, udah jadi imam, motong, ketika motong kurban potongannya cakep. Wah, ini imam Masjid Al-Murtado jago motong kan. Nah, ucapannya apa tuh? Ketika ada yang muji begitu, ucapannya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jangan diiringi dengan membusungkan dada. Jangan. Justru itu untuk menghancurkan balon Pak. Langsung nunduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau membusungkan itu Pak, itu hanya ucapan doang Pak, alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah, siapa lagi dong? Saya, ya kan? Itu sih cuman ucapan Pak. Makanya lihat kalimatnya, segala puji hanya milik Allah. Kalau ada yang memfitnah, mencaci maki, ngomongin jelek kita, ucapan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Itu petaka bukan tuh? Musibah bukan? Musibah. Kalau musibah ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu bahwa kita ini buruk atau enggak. Ya sudah. Kita jadi marah gak tuh kalau ada yang ngomongin kita? Enggak Pak.
tetap stabil Pak. Nurani itu stabil Pak. Tapi kalau kemudian dia tetap pakai nafsu Pak, kita punya golok Kris Doren Pak, ketika kita diomongin jelek, diambil gak tuh Kris Doren? Diambil. Mana nih orang gua bacok nih? Itu nafsu Pak, nafsu. Ya, nafsu Pak. Mana gua bacok nih? Orang kayak sedang emosi tinggi begitu Pak, itu gampang Pak ngalahinnya Pak kalau belajar ilmu bela diri itu. Kenapa? Karena nggak terkendali Pak. Cuma orang yang sudah tingkat emosi yang tinggi Pak, itu logikanya nggak dipakai Pak. Seorang petarung, seorang petinju Pak, itu kalau sudah marah Pak, lihat sekali Mike Tyson saja Pak, itu Evander Holyfield digigit kupingnya Pak. Itu nggak terkendali Pak. Padahal kalau dia terkendali Pak, dia bisa menghindar Pak. Kenapa? Logikanya dipakai, strateginya dipakai Pak. Orang kalau perang Pak, itu pakai nafsu Pak. Udah. Makanya lihat, ketika Rasulullah SAW dihunus pedangnya oleh orang-orang kafir Pak, tenang saja Rasulullah, logikanya jalan Pak. Siapa yang akan membela kamu? Siapa yang akan menolong kamu? Allah. Jatuh tuh pedangnya, diambil. Siapa yang akan menolong kamu? Dia nggak bisa jawab Pak. Coba. Orang yang walaupun pinter kayak apapun Pak, kalau ngomong dalam kondisi yang emosional Pak, itu berantakan ngomongnya Pak. Kenapa? Karena logikanya nggak dipakai, nggak akan terstruktur tuh kalau ngomong Pak. Berantakan Pak. Tapi kalau orang tenang Pak, saya pernah lihat Pak, itu ada ustadz Pak diintimidasi Pak. Kamu ini begini, kamu sesat loh, diintimidasi banyak orang Pak. Tapi itu ustadz tuh santai gitu. Ya silakan Anda laporkan ke polisi. Saya lihat itu, dia, benar-benar itu luar biasa tuh ustadz. Silakan Anda laporkan. Anda ini menyebarkan khilafah. Anda ini sesat. Anda bertentangan dengan. Ya silakan, di sini ada negara undang-undang. Anda laporkan ke polisi gitu. Ini padahal anggota DPR Pak yang caci maki itu. Mungkin ada yang pernah lihat kali ya YouTube itu. Saya ada yang ngirimin. Itu luar biasa Pak. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri Pak. Orang kuat itu bukan karena fisiknya berotot, sebagaimana layaknya Superman ya, yang bisa terbang. Superman makan celana aja pakai celana dalam di luar Pak. Orang geblek itu. Orang mau celana dalam dipakai di dalam. Ini mah enggak, celana luar dipakai di luar. Celana dalam dipakai di luar. Itu kan Superman kan kerjaannya. Kaos dalam dipakai di luar. Kita dibodohin aja tuh sama orang ini Pak, Amerika Pak. Wah, Superman ya kan. Cangcut dipakai di luar Pak. Orang blow on itu kan. Coba. Logikanya deh, kita dibawa tuh emosi kita, perasaan kita dibawa tuh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka deh jaga tuh perasaan kita. Ya. Kemudian yang namanya nurani, Pak. Nurani itu nama lainnya yang di dalam Al-Qur'an itu, Al-Qur'an enggak menyebutnya nurani, Pak. Tapi menyebutnya apa? Albab. Orang barat itu pun nggak bisa menerjemahkan nurani. Mana ada Pak orang barat menerjemahkan? Hati dengan jantung aja Pak. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya jantung apa? Heart kan? Hati apa? Heart juga. Apa bedanya kalau begitu? Tapi kalau bahasa Arab nggak apa? Bahasa Arab itu lebih hebat. Nah, kaitan dengan nurani itu, maka kemudian para pakar ilmu kejiwaan, Pak, ada orang yang namanya intelektual, emosional, spiritual, alam sadar, alam bawah sadar, alam prasadar, alam bawah sadar. Ya. Kemudian ada yang namanya conscious mind, unconscious mind, subconscious mind. Ya. Kalau bahasa ininya apa? Logika, perasaan, nurani.
Nurani itu perasaan, tapi perasaan yang positif. Nah, di dalam Al-Quran Pak, nih lihat surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ini kan turunnya Rasulullah ketika Rasulullah hendak menjalankan sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu, ya, surat Al-Imran. Ini sampai Rasulullah menangis. Makanya ada namanya liulil albab. Itu kalau diterjemahkan di banyak Al-Quran yang berterjemah, itu diterjemahkan bagi orang-orang yang berakal, kan? Betul gak? Coba aja. Atau bahkan ada yang bagi orang-orang yang berpikir. Padahal yang namanya lub, albab itu nurani Pak aslinya. Aslinya nurani. Makanya hati ini ada 4 Pak. Ada yang namanya sadar tadi, fi sudurin nas. Ada yang namanya fuad, ya, ada namanya fuad. Ada yang namanya afidah. Ada yang namanya lub. Itu yang keempat. Itu namanya lapisan yang paling dalam, isi hati. Makanya orang menyebutnya hati yang paling dalam, namanya nurani. Makanya kalau nurani itu pasti betul Pak. Nur itu cahaya Pak. Aini itu mata. Maka kalau cahaya Pak, kayak lampu ini nih, lampu neon. Itu kan ada kotaknya. Anda tutup neonnya walaupun nyala Pak, cahayanya keluar gak? Enggak. Hati sama Pak. Karena ada sadar, ada fuad, ada afidah, ada lub. Lub itu mengeluarkan cahaya Pak. Itu terhalang Pak di lapisan paling luar Pak, nggak akan keluar cahayanya. Maka ada orang, pernah nggak mungkin Bapak Ibu melihat orang sebetulnya nggak cantik, nggak ganteng gitu, tapi kok enak dipandang, namanya qurratul a'yun. Itu karena pancaran cahayanya keluar. Bahasa ilmu psikologi itu yang disebut dengan inner beauty namanya. Bahasa orang-orang paranormal namanya aura. Gitu. Auranya keluar tuh orang. Ya, auranya keluar. Jadi inner beauty-nya keluar. Oh, enggak cakep gitu kan, enggak cantik, biasa aja, tapi kok enak deh, Pak. Namanya qurratul a'yun, Pak. Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat, nih ketika ngaji sudah menggunakan hati Pak, turun sampai nurani Pak, maka kemudian Allah memerintahkan untuk merenung, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kalau dia menggunakan akal nuraninya Pak, dia akan berkata, maka di sini kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang bisa mengatakan tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, itu orang yang pakai nurani Pak. Bagaimana bisa kita nerima istri kabur sama laki-laki lain, suami kabur sama perempuan lain, selingkuh gitu kan, anak wah udah gak karu-karuan. Kalau nggak pakai nurani Pak, mana bisa dia, wah ini baik. Ngomong kita disakiti sama orang, bagaimana bisa? Rasulullah bagaimana bisa Pak lagi sedang berdoa di samping Baitullah ditaburi kotoran unta oleh Abu Jahal Pak. Bagaimana bisa menerima? Bagaimana bisa menerima Rasulullah ketika masuk ke Taif, ngomong saja belum Pak udah dilemparin batu Pak. Dan Rasulullah bagaimana bisa kalau kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma yahdi biqaumid dhalimin, ya Allah berikan petunjuk orang-orang yang berbuat aniaya. Itu karena nuraninya Pak keluar. Maka Rasulullah nggak ada dendam Pak. Maka lihat kalau orang nuraninya dipakai Pak, nggak ada tuh yang namanya hidup itu nestapa. Hidupnya damai Pak. Mau dicaci maki, bodoh amat gitu. Tapi bukan berarti seperti orang barat Pak, easy going itu masa bodoh. Enggak, bukan kayak begitu Pak. Dia tetap berbuat baik Pak. Makanya lihat, sedekah yang terbaik kata baginda Nabi adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang terdekat dengan kita, yang paling benci dengan kita.
Bisa nggak kayak begitu? Paling berat Pak. Orang udah caci maki Pak. Kita punya adik, punya kakak, punya paman Pak. Caci maki setiap hari kita Pak. Dikasih sedekah sama kita. Kita kasih sedekah. Kira-kira berat gak tuh? Orang yang nyanjung aja belum tentu dikasih, apalagi yang caci maki Pak. Ya. Itu berat. Ya. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk agar perasaan kita ini pada posisi yang tetap stabil, Pak. Ya, pada posisi yang supaya tetap stabil. Sebetulnya nanti ini nggak bisa satu kali pertemuan. Saya nulis buku, Pak. Nulis buku. Nah, ini bukunya. Supaya tetap stabil. Kenapa? Manusia ini fluktuatif, Pak. Sebagaimana Sayyidina Ali menyampaikan, al-imanu yazid wa yadkus, kadang naik kadang turun. Nah, bagaimana caranya supaya stabil? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita zikron katsira bukratan wa asila, agar kita senantiasa terus berzikir kepada Allah. Nah, tentu zikir itu ada spesifikasi zikirnya, Pak. Yaitu untuk menguasai hati, perasaan. Ya, ada zikirnya, harus kita zikir setiap saat, Pak. Kayak tadi, Pak, spesifik ketika kita dicaci maki sama orang, zikirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dipuji sama orang, kita zikirnya alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapannya apa? Lihat sesuatu yang takjub, ucapannya apa? Zikirnya subhanallah. Lihat sesuatu yang benar, zikirnya masya Allah, ya, gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buku ini bukan tanpa sebab, Pak, keluar angka 8. Ini karena dari sebuah doa, Pak. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini doanya, Pak. Ini asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat, Pak, yang dalam kondisi yang tertekan. Ini kenapa menggunakan kalimat bahasa Inggris? Biasanya saya sampaikan di pelatihan soal ini. Jadi 8 versus 8 cara cepat mengubah energi negatif diri menjadi positif untuk hidup yang sukses, untuk hidup yang seimbang. Ini doa, Pak, saya yakin doanya karena doa ma'thurat, Pak. Populer doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Cuman mungkin bisa jadi ada yang enggak paham isinya apa. Cuman hanya doa saja. Padahal ini powerful, Pak, isinya. Ya. Powerful. Saya sengaja, Pak, saya tandain warnanya beda. Karena ini yang paling sangat menekan menurut kebanyakan orang. Apa itu? Terlilit hutang, Pak. Ada orang yang bunuh diri, Pak, apalagi pinjol. Sekarang ini, Pak, dengan mudah orang minjem, Pak. Apalagi pinjamannya penuh dengan riba. Masya Allah, udah, Pak, hidup nggak akan bisa berkah, Pak. Makanya hati-hati tuh, jangan pernah berurusan dengan riba. Minjem bank, minjem ini, minjem itu. Aduh. Sederhana saja udah. Tapi kan ini saya terpaksa. Nggak ada. Allah ini maha segala-galanya, Pak. Kalau nggak mampu udah jangan dipaksain, Pak. Ya itu kembali lagi ke nafsu, Pak. Pengen pamer, Pak, flexing. Wow, ini kan sekarang ini banyak, Pak, populer. Ibu-ibu pamer tas, masukin Facebook, taunya tas palsu. Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Wow, ya kan? Coba kan. Begitu dipanggil, Pak, diklarifikasi karena suaminya kepala, Pak, di Pemda DKI, Pak. Dipanggil tuh. Ternyata tasnya palsu, malu juga kan dia. Lu malu-maluin gua aja sebagai pejabat. Kalau bener, Pak, masalah lagi, Pak. Lu gajinya kan terukur. Itu beli tas harganya sampai 1 miliar, dari mana duitnya? Hanya Pak, keciduk juga itu, Pak, banyak. Gara-gara pamer.
Apalagi kalau ustadz pamer pakai Lamborghini, ustadz pamer pakai moge, aduh, saya bilang untuk apa? Ya, nggak usah Pak. Kalau pamer pengajian nggak apa-apa Pak. Itu pun aja masih dipertanyakan oleh Allah. Ya, mungkin sementara pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Baik Bapak Ibu, Ya, silakan. apakah Di belakang yang bertanya? Ada di belakang, nah itu tuh mic. Oh itu mic-nya tuh, supaya kedengeran. Nggak kedengeran soalnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya antara kedudukan ilmu dan adab, Tan. Kenapa? Ilmu dan adab. Oh, ilmu. Ya, kadang-kadang ya itu dah. Udah mulai sekarang itu kan kadang-kadang adab itu kadang-kadang sudah ditinggalkan gitu. Jadi mana yang lebih tinggi itu antara ilmu dan adab gitu? Pendapatnya Syekh Imam Zarnuzi, ya, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim. Beliau menyampaikan, termasuk Imam Al-Ghazali, al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu di atas ilmu. Nama lain adab namanya akhlak. Rasulullah SAW itu ahli ibadah. Dalam banyak riwayat Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Tapi Allah nggak memuji itu tentang ibadahnya Rasulullah secara pribadi. Tapi justru Allah memuji tentang perilakunya Rasulullah dalam keseharian, baik kepada keluarga, kepada halayak gitu kan. Maka kemudian Allah pujiannya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah diciptakan dengan akhlak yang agung. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bahwa Islam ini adalah akhlak. Islam ini adalah adab, agama yang beradab. Makanya kalau ada orang yang kemudian menyampaikan dalil untuk mengkoreksi orang dengan cara pendekatan emosional, itu bukan cara Islam. Caranya adalah cara yang santun, cara yang ramah, bukan menjatuhkan. Walaupun beda aliran. Kita ini banyak seringkali ngelihat Pak di medsos Pak, karena ada seorang ustadz yang menyampaikan sebuah statement pendapat dicaci maki Pak karena memang beda aliran. Nggak boleh, nggak boleh. Saya ini bersahabat dengan orang Salafi Pak. Saya bersahabat dengan orang Kristen juga, tapi dalam tatanan keseharian Pak. Dia punya pendapat. Bahkan saya sahabat dekat dengan Ustadz Abdul Hakim Abdad. Beliau ini orangnya arif, orangnya alim, ilmunya banyak Pak. Ada hal-hal yang kemudian memang tidak sejalan, yang gak ada masalah dia bilang. Saya pun gak ada masalah, biasa aja. Saya main ke rumahnya, harus punya kesantunan Pak. Bagaimana mungkin orang yang di luar ajaran Islam akan tertarik terhadap ajaran Islam Pak, kalau kita bengis, kalau kita enggak santun Pak. Makanya lihat Idul Kurban itu orang yang non muslim pun boleh kita bagi Pak, daging kurban boleh kita bagi, itu bagian daripada syiar. Jangan sampai misalnya kayak begini analoginya, anjing itu kan najis mugoladoh Pak. Anjing lewat Pak, nggak ngapa-ngapain ditimpuk sama kita Pak, dosa nggak kira-kira? Anjing nggak ngapa-ngapain ditimpuk sama kita Pak, sampai kita matiin Pak, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa lah, orang itu makhluk Allah Pak. Najis itu ketika menjilat kita Pak jadi najis Pak, atau ke tempat masjid Pak. Tapi itu pun nggak boleh dengan cara yang menyakitkan Pak. Nggak boleh. Kita ini
oleh Allah dikasih perasaan. Maka akhlak itu yang utama, dan bahkan akhlak ini adalah Islam. Akhlak ini ad-din. Ad-din itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka harus santun, Pak. Kira-kira gitu. Ada lagi ibu-ibu? Dari ibu ada? Nggak ada ya? Cukup ya, mudah-mudahan. Oh, ada, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya minta pengertian menjabarkan arti dari nafsu mutmainah dan apa lawan dari nafsu mutmainah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan hati yang namanya hati mutmainnah, kan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 itu Allah menyampaikan innan nafsa la amaratu bisu ila ma rahima rabbi, ya, kecuali hati yang mendapatkan pencerahan dari Allah. Nurani ini adalah titipan Allah yang dititipkan kepada manusia. Maka ketika nafsu sudah mendapatkan pencerahan dari nurani yang diberikan oleh Allah, nafsu pun dari Allah sebetulnya, cuman harus kita kendalikan, bukan dimatikan. Salah satu cara strategi yang diberikan oleh Allah supaya nafsu ini menjadi terkendali, menjadi mutmainnah adalah saum. Ya, saum ini bukan mematikan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Supaya apa? Nafsu berani, ya, beraninya bukan berani konyol, Pak, tapi berani benar. Benar itu nurani, Pak. Al-haq. Ya, berani menolong, menolongnya nurani, Pak. Beraninya saja itu nafsu, Pak. Kalau nggak ada diiringi dengan nafsu, Pak, maka keberanian nggak ada. Punya nafsu itu kita punya keinginan, Pak. Cita-cita itu adanya di nafsu, Pak. Kalau nurani nggak ada keinginan yang tinggi-tinggi, Pak. Biasa yang tingginya itu hanya dekat dengan Allah. Pengen pakaian bagus, pengen rumah bagus, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Nah, nurani mencerahkan supaya nafsunya menjadi mutmainnah. Jangan nafsu amarah, jangan nafsu lawamah, tapi nafsul mutmainnah. Maka dicerahkan, kamu boleh kaya, tapi kekayaan untuk syiar, untuk membantu orang, membantu itu nurani. Maka kalau itu sudah terjadi, ya, nafsunya sudah dikendalikan, Allah kemudian panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwanya tenang, Pak. Dia punya keberanian, Pak. Seorang ustadz yang tadi ada di medsos itu, Pak, dia nggak akan mungkin dia tetap di situ kalau nggak punya keberanian. Telikung banyak orang, Pak. Banser, Pak, banser. Itu ustadz. Wah, dia bilang mengajarkan salah apa khilafiyah. Dia laporkan saja. Jangan pakai ini apa namanya menghakimi sendiri, ya kan? Gitu. Giliran EPI, Pak, wow, dianggap hilafiyah, apa hilafah. Giliran yang ini enggak. Coba. Memang udah ini diskriminasi namanya. Diskriminasi. Apalagi ini tahun politik, Pak. Oh, ada calon kita kan keturunan Arab, Pak. Pokoknya udah dikriminalisasi, Pak. Sama ustadz-ustadznya, Pak. Padahal nih saya, Pak, kalau saya terang-terangan, saya ini pendukung Anies misalnya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus berubah, Pak. Harus berubah. Biarin aja, kalau Anda nggak suka, ya nggak apa-apa, silakan. Saya mah suka kebenaran aja, Pak. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah, makanya kendalikan tuh. Kita punya keberanian diiringi dengan nilai-nilai nurani yang sudah Allah titipkan, ya. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Mudah-mudahan kita masih hidup. Ini seru makanya
karena materinya panjang ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, hati kita, supaya hati kita tetap stabil. Terus berzikir kepada Allah, baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahril rijal. Tiap saat baca. Cakap lagi habis sholat, baca terus supaya hati kita stabil, ya. Terus baca lagi muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baca itu supaya kita ini jauh dari godaan setan, jauh dari bisikan-bisikan orang membuat diri kita menjadi terprovokasi, sehingga kita menjadi dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah damai, Pak. Kita ini dekat sama penguasa aja udah merasa diri, oh saya fotonya jadi kemana-manain, Pak. Oh foto sama presiden, padahal presiden, Pak, sebentar kalau Allah bilang mati, mati, Pak, udah, ya kan, nggak ada. Jadi nggak usah ya kita bangga-bangga dengan yang lain. Kalau bangga dengan dekat dengan Allah nggak apa-apa, boleh. Ya, mudah-mudahan kita Allah bimbing, Allah jaga iman, Islam, ihsan secara kafah, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya Rasulullah yang santun, yang damai, tidak merasa diri kita hebat. Jangan perlihatkan kepada yang lain dengan kesantunan kita. Insya Allah orang akan senang dengan kita. Dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, sekecil apapun amal kebaikan kita Allah terima, dan sekecil apapun dosa kita Allah ampuni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna rahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani wal azmi wal kasali minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid daini wa qahril rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.